When you found me alone, when the chaos is rising, leading the charge, yeah, I'm coming, I'm fighting. Swear on the breath that I breathe, I'll never retreat, yeah, I'll be your army. Halo sahabat SRC, ketemu lagi dengan saya Sony Trilaksono dari SRC Lia Minimarket ya. Kali ini saya akan menunjukkan tentang label. Jadi kita akan membahas label kali ini. Jadi yang saya ceritakan setelah ini nanti adalah label yang dipakai di SRC Lia Minimarket itu modelnya apa aja, baik yang di rak maupun di barang dagangannya langsung. Jadi beberapa macam sih ada labelnya. Jadi mulai dari label yang ada di rak, itu di rak pun aja ada beberapa macam label. Jadi karena rak yang kami gunakan, rak gondola itu punya berbagai macam model. Jadi ada yang tempat label harganya itu model pakai frame dengan frame besi, ada juga yang menggunakan frame mika. Nah, jadi kita akan bisa lihat nanti habis ini kita masang framenya kayak gimana nantinya ya. Oke. Pentingnya apa sih? Kita bahas dulu pentingnya apa label harga di rak maupun di produk. Jadi pengennya kalau kita sebagai pembeli aja lah, kalau kita sebagai pembeli kita pengen modern market itu bisa kita ngambil sendiri barangnya, kita bisa memperhatikan oh barang ini harganya sekian, apakah cukup murah ataukah sudah memenuhi kebutuhan saya atau tidak. Nah itu nanti akan kelihatan dari label harga yang ada di rak maupun di barang. Nah setelah dia tahu harganya, dia bisa memberikan keputusan dia akan beli atau tidak barang tersebut. Nah, itu yang pertama. Jadi fungsinya label harga itu biar pembeli itu tahu oh ini harganya sekian, dan dia bisa memberikan keputusan dia akan beli atau tidak. Yang kedua, fungsi dari label harga itu sendiri adalah memberikan informasi kepada pelanggan bahwa barang tertentu di toko ini sedang promo. Jadi nanti akan saya tunjukkan juga ada label di rak yang menunjukkan barang itu promo ya. Itu akan ada terlihat lebih besar daripada label harga biasanya dan lebih menonjol. Tampilannya juga langsung akan kelihatan, orang itu jadi tertarik untuk membeli. Terus ada lagi label harga untuk produk barang yang tidak ada barcode-nya. Nah itu nanti ada kebutuhan khusus untuk mengakali gimana label itu bisa berfungsi dan membantu kita ketika transaksi di komputer kasir. Oke. Ada lagi label harga yang ditempatkan di, kalau kita kan punya rak gondola itu biasanya sudah ada tempat untuk menaruh label harga. Tapi ada tempat-tempat juga yang kita menaruh barang dagangan di sana, tapi kita akan kesulitan untuk memasang label harganya di mana. Jadi kepinginan saya semua barang yang ada di sini itu ada label harganya. Jadi misalkan nanti kita akan lihat di showcase itu tempat kulkas untuk minuman. Nah itu kan tidak ada tempat untuk label harganya. Nah itu nanti bagaimana cara kita ngakali untuk masang label harga di sana, yuk kita cek. Nah ini untuk yang pertama. Jadi gondola saya modelnya seperti ini. Jadi sudah ada klemnya, itu seperti ini. Jadi tinggal kita memasukkan label harga seperti ini. Jadi tinggal diselipkan aja. Nah seperti ini. Jadi bukan
model yang pakai mika. Jadi dia sudah berfungsi sebagai pagar pembatas juga, jadi dia nggak bisa jatuh ke depan. Juga pagarnya itu modelnya untuk menyelipkan label harga. Jadi model ini sih yang saya paling suka. Jadi tinggal dipasangkan ke gondolanya dengan sangat mudah. Terus dia geser-gesernya juga mudah. Kelemahannya mungkin label harganya cepat kusam karena cepat kotor, karena tidak ada pelindung seperti yang di tempat label harga yang ada mikanya. Tapi ini praktis karena sudah sekalian ada pagar pelindungnya. Jadi barang-barang yang kecil seperti ini tidak mudah untuk jatuh. Itu yang pertama, modelnya seperti ini. Nah, untuk ukuran label harganya sendiri, nah tinggal menyesuaikan tinggi dari si tempatnya label harganya ini. Terus biasanya yang saya tuliskan adalah seperti ini. Nah, ada namanya, terus ukurannya berapa mililiter, terus harganya berapa. Ini yang saya tuliskan di label harganya. Seperti ini ya. Itu untuk label harga yang pertama di rak gondola tipe seperti ini, yang ada tempat untuk label harganya dan pembatasnya. Nah, untuk label harga berikutnya dia pakai yang model ada mikanya. Jadi mainnya si labelnya itu diselipkan ke dalam mikanya. Nah, jadi tinggal memasukkan ke dalam mikanya, disesuaikan dengan tempatnya seperti ini. Ini untuk label harga di tipe gondola ini. Nah, model gondola ini itu punya pagar yang terpisah ya. Ini pagarnya ada yang sudah dapat dari sana, juga ada yang beli sendiri. Nah, kalau model label harganya ini dia juga terpisah, dia bisa dicopot. Ini juga diselipkan ke tempatnya gondolanya. Ini juga bisa dicopot ya. Itu untuk label harga yang di rak. Jadi sama, tetap namanya, produknya, dan harganya berapa. Dan ini wajib diupdate setiap kali ada perubahan harga. Oke. Nah, untuk label berikutnya yaitu adalah label promo. Jadi label promo itu biasanya saya printkan lebih besar. Saya taruh seperti ini, promo, barangnya apa, ukurannya berapa, terus harga aslinya berapa, harga promonya berapa. Dan ini harus lebih besar daripada label harga yang biasa. Jadi orang dari kejauhan bisa ngelihat bahwa oh, di situ ada promo. Tulisan promo besar-besar di sini. Itu untuk label harga promo. Dan itu penempatannya juga tidak hanya di satu tempat, bisa di rak tempat dia biasa ditaruh, atau ketika di dalam pintu masuk ada di rak depan, di rak khusus untuk promo di situ. Seperti itu. Itu untuk rak label harga untuk promo. Kemarin juga ada yang menanyakan tentang, Mas, kalau untuk yang label harga untuk barang yang tidak ada barcode-nya seperti apa? Jadi untuk barang yang tidak ada barcode-nya kita menggunakan label sendiri. Jadi ada mesin yang buat memasang label itu. Kita di sini tuliskan. Jadi ditaruh dulu di barangnya dan juga di raknya. Nanti juga ada tulisannya di raknya. Jadi ada tulisannya harganya berapa, terus nomor kode barangnya berapa. Nah, nomor kode barang ini gunanya untuk input data ke mesin kasir di komputer kasir. Jadi untuk manggilnya lebih cepat pakai angka. Kalau di sini misalkan Mari Wijen ini harganya 8.500, terus kodenya 239. Nah, ketika transaksi di kasir kita tinggal ketikkan 239, dia sudah keluar produk barang ini. Jadi label yang digunakan, kita menggunakan label ini dulu di masing-masing item barangnya. Ini khusus digunakan untuk
barang yang tidak ada barcode-nya. Jadi orang dengan mudah bisa lihat harganya, kita juga akan lebih mudah untuk transaksinya. Nah, seperti yang saya ceritakan tadi, di sini kan ada showcase, tempat penyimpanan barang-barang yang dingin. Jadi di sini itu tidak ada label harganya, tidak ada tempat label harganya. Jadi di sini kami pakai ini Mika. Jadi modelnya Mika, kita tekuk seperti ini, terus kita tempelin harganya, tinggal kita cantolkan ke depan raknya seperti ini. Jadi modelnya ya ini menyesuaikan dengan bentuk showcase kita ya, dia bisa dicantolkan seperti ini apa tidak. Jadi modelnya adalah kita bikin Mika dulu. Mika ini yang kami gunakan adalah Mika yang untuk facial. Jadi Mika untuk facial itu bisa dibeli di kayak toko bahan-bahan seperti itu. Dia meteran ukurannya, jadi tinggal beli, kita potong-potong sesuai dengan ukuran yang kita mau, terus kita tinggal tekuk saja, tidak perlu dilem, tidak perlu apa, tinggal ditekuk-tekuk seperti ini, tinggal dicantolkan. Nah, labelnya nanti kita double tip di Mika tadi. Ini untuk yang barang-barang di showcase. Jadi barang-barang di showcase tetap ada harganya seperti itu. Hal seperti itu sama kami lakukan di gudang. Jadi gudang kami ini kan boleh dimasuki oleh pembeli. Jadi untuk barang-barang yang besar seperti ini, jadi popok-popok yang besar, mereka boleh masuk dan ngambil sendiri. Jangan khawatir, di sini juga ada harganya. Jadi sama seperti tadi, caranya kami juga pakai Mika tadi, terus kita tekuk, label harganya ditempel, tinggal kita selipkan ke rak gudang seperti ini. Jadi penampakannya seperti ini. Jadi produk yang ada di dalam gudang sudah ada harganya seperti ini. Orang bisa masuk dan ngambil sendiri, tentu melihat harganya berapa di sini. Nah, itu tadi beberapa label yang kita gunakan di SRC Lia Minimarket. Nah, fungsinya apa sih sebenarnya kita harus repot-repot untuk memasang label harga di rak kasir? Oke, pertama kali saya tunjukkan dulu. Jadi untuk barang yang tidak ada barcode-nya tadi, kita pakai mesin ini dulu. Mesin bikin label ini, terus kita tempelkan di produknya. Jadi di situ tulisannya harga, nama produknya apa, harganya berapa, dan kodenya apa yang buat kita masukkan ke komputer kasir. Oke, kita balik lagi ke fungsinya apa sih? Kita pasang label harga di rak. Jadi fungsinya itu sebenarnya lebih ke support bahwa kita itu sudah menjadi modern market. Jadi habit orang belanja sekarang sudah tidak mau lagi ngomong ke yang punya toko, "Mbak, tolong ambilkan barang itu. Mbak, barang itu harganya berapa?" Ya, itu mereka sudah tidak pengen lagi melakukan kegiatan itu. Maunya mereka adalah masuk ke toko, nyari barang yang dia butuhkan, cek harganya, kalau oke dia beli, kalau tidak oke dia pergi. Jadi tidak ada rasa sungkan, tidak ada rasa nggak enak. Jadi itu yang habit pembeli di modern market sekarang. Nah, untuk support hal itu kita butuh label harga di rak. Jadi fungsinya adalah agar pelanggan ini tahu oh ini labelnya barangnya harganya sekian. Oh, kok ternyata murah ya, atau oh ternyata kok lebih mahal ya dari toko sebelah misalkan. Jadi dia bisa mengambil keputusan berdasarkan apa yang dia lihat di rak. Kemudian setelah itu, setelah dia memutuskan untuk membeli, dia akan transaksi di kasir. Nah, di kasir dia akan dapat struk belanja seperti ini. Nah, di struk belanja ini juga ada harganya. Akan sangat mengecewakan buat pelanggan ketika dia ngecek di raknya harganya 10.000, ternyata di labelnya ini harganya 12.000. Yang terjadi ternyata adalah kita lupa untuk update harga di rak, tapi update harga di komputernya sudah. Jadi misalkan ada kenaikan 2.000, di komputernya sudah kita update, ternyata di raknya belum kita update.
di situ pentingnya kita untuk selalu update harga baik di komputer kasir maupun di rak. Jadi ketika transaksi biar mereka bisa merasa nyaman bahwa harga ini sudah sesuai dengan harga yang akan dia bayarkan nanti. Nah, biasanya kalau sales datang pengiriman itu dia sudah pasti menginfokan bahwa ini harganya naik. Nah, di situ kita harus segera edit harga di komputer kasir, dan saat itu juga kita harus segera edit harga yang ada di rak sehingga harga di komputer kasir ketika kita transaksi dan harga di rak itu akan sesuai. Tuh. Jadi semoga yang saya tunjukkan tadi bisa menginspirasi teman-teman. Diambil apa yang bisa diadopsi di toko kalian semua. Semoga informasi kali ini bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Ciao. When you feel me alone, when the chaos is